SMP dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP. Sudah siap? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kami Al-Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati para ustadz dan ustazah serta ananda sekalian, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada hari ke-7 kegiatan Madrasah Ramadan SMP SMA Islam Al-Bainah Makassar, Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini dicatat sebagai amal soleh dan menjadi sebab bertambahnya iman dan ketakwaan kita. Ananda sekalian, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak materi dengan tema perbedaan orang beriman dan orang fasik. Ustadz ulang, perbedaan orang beriman dan orang fasik. Tema ini sangat penting karena setiap manusia berada di antara dua jalan. Jalan keimanan yang mengantarkan kepada ridho Allah, atau jalan kefasikan yang menjauhkan dari rahmatnya. Semoga melalui materi ini kita mampu mengenali ciri-ciri orang beriman dan memahami bahaya kefasikan dan menjadikan Ramadan sebagai momentum perbaikan diri. Untuk itu, kepada guru kami Al-Ustadz Ansori Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Tafadhal wa masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, di hari ke-13 Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita masih melanjutkan kegiatan kita di program Madrasah Ramadan. Insyaallah taala di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji dan mengambil beberapa faidah dari surah As-Sajdah ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون.
Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Terjemahan maknanya, apakah orang-orang yang beriman dan orang-orang fasik itu sama? La yastaun. Tentunya berbeda. Ya, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan melakukan amalan salih, maka bagi mereka tempat kediaman, yaitu surga, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka tersebut, u'idu fiha, maka mereka dikembalikan ke dalamnya. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah siksaan neraka yang kalian dustakan di masa dahulu, maksudnya di waktu di dunia. Baik, kita lihat ayat ini dikatakan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah orang yang beriman dan orang yang fasik itu sama? Ya. La yastaun. Mereka tidak sama. Mereka tidak sama. Mukmin itu dari kata amana yu'minu. Iman. Ya. Artinya beriman. Mukmin artinya orang yang beriman. Orang yang beriman. Dan iman itu secara bahasa bermakna at-tasdiq. Membenarkan. Membenarkan. Adapun secara istilah, iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadu bil janan wa amalun bil jawarih wal arkan. Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, serta amalan dengan anggota tubuh. Ini makna iman. Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Berkurang dengan maksiat. Nah, itu iman. Jadi iman itu harus memenuhi 3 perkara tadi. Pertama, ucapan. Karena itu Iblis, Fir'aun, Abu Talib, mereka tidak beriman. Kenapa? Karena mereka tidak mengucapkannya. Walaupun sebenarnya
Mereka yakini Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakini seperti ya Abu Talib, dia yakini bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Tapi mereka tidak ucapkan. Makanya tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Fir'aun itu disebutkan di surah An-Naml. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka mengingkarinya, padahal hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka itu meyakini. Kenapa mereka mengingkari? Zulma wa uluwa. Karena kezaliman dan merasa tinggi. Nah, itu biasa perkara yang menghalangi seorang beriman karena kesombongan. Merasa tinggi. Bangga dengan kedudukannya. Bangga dengan apa yang dia miliki. Ya seperti iblis. Dia tidak mau beriman, kenapa? Karena kesombongannya. Fir'aun juga tidak mau beriman karena kesombongannya. Nah, jadi harus diucapkan. Yang kedua, harus diyakini dalam hati. Harus diyakini dalam hati. Nah, sehingga hal tersebut membedakan antara orang yang beriman dengan orang munafik. Karena orang munafik juga mengucapkan. Orang munafik mengucapkan. Dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ucapkan. Tapi mereka tidak meyakini dalam hatinya. Maka mereka tidak dianggap apa? Beriman. Tidak dianggap beriman. Nah, kemudian jadi tadi ya, keyakinan dalam hati itu mengeluarkan orang munafik. Mengeluarkan orang munafik. Kemudian yang ketiga harus dibuktikan dengan amalan perbuatan. Wa amalun bil jawari. Ya, seperti salat, puasa, bersedekah, dan selainnya dari amalan-amalan anggota tubuh. Karena itu tidak benar kalau ada orang yang mengatakan saya beriman tapi tidak salat. Dia bilang saya beriman tapi tidak berpuasa. Ya. Maka tidak ada bukti akan keimanannya. Karena keimanan itu adalah amalan-amalan batin yang harus dibuktikan dengan amalan zahir. Sebagaimana Islam itu adalah amalan-amalan zahir yang harus dibuktikan dengan amalan batin. Ya. Makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka beliau menjawab dengan amalan-amalan batin. Begitu Nabi SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, maka beliau menjawab dengan amalan-amalan zahir. Maka iman itu adalah amalan batin yang harus dibuktikan dengan amalan zahir. Sebagaimana Islam itu adalah amalan-amalan zahir, maka tetapi dibuktikan dengan amalan-amalan batin. Baik. Itu iman. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan. Seorang itu kalau melakukan ketaatan seperti salat, puasa, ya, zikir dan selainnya, maka itu akan menambah keimanannya. Sebaliknya, kalau dia melakukan maksiat, maka itu akan mengurangi keimanannya. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Itu iman. Kemudian yang berikutnya fasik.
Apa itu fasik? Fasik itu secara bahasa bermakna al-khuruj. Al-khuruj artinya keluar. Itu mana fasik. Al-khuruj, keluar. Dan secara istilah fasik adalah al-khuruju an ta'atillah. Ya. Al-khuruju an ta'atillah. Keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu namanya fasik. Ya. Itu namanya fasik. Al-khuruju an ta'atillah. Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan keluar dari ketaatan itu ada dua. Ada dua. Karena itu dikatakan wa huwa yashmalul khurujul kulli fayuqalu lil kafir. Ya. Keluarnya secara menyeluruh sehingga menyebabkan kekafiran. Ya. Makanya nanti ada fasik akbar dan ada fasik asgar. Seperti syirik. Ada syirik akbar dan ada syirik asgar. Nah, jadi ini yang pertama, keluarnya secara keseluruhan sehingga menjadi apa? Kafir. Seperti iblis. Ya. Seperti iblis. Dikatakan fafasaqa an amri rabbih. Fafasaqa an amri rabbih di surah Al-Kahfi. Ya. Dia fasik terhadap perintah Rabbnya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka fasik di dalam ayat ini itu bermakna kafir. Bermakna kafir. Nah, yang kedua adalah al-khurujul juz'i. Keluar dari ketaatan secara atau hanya pada sebagian saja. Nah, keluar dari ketaatan pada sebagian saja. Fayuqalu lil mu'mini al-murtakib li kabiratin min kabairid dzunub. Nah, maka yang seperti ini tidak dianggap kafir. Tidak dianggap kafir. Tapi disebut sebagai fasik. Siapa mereka? Itulah orang yang beriman yang melakukan dosa-dosa besar selain dari kesyirikan. Itulah orang yang beriman yang melakukan dosa besar selain dari kesyirikan. Maka itu namanya fasik. Itu namanya apa? Fasik. Ya. Membunuh jiwa. Itu dosa besar. Minum khamar. Itu dosa besar. Ya. Itu dosa besar. Dan selainnya dari dosa-dosa besar. Pelakunya tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Tapi tidak dikatakan juga dia orang beriman secara sempurna. Namun dikatakan dia adalah fasik. Dia adalah orang yang fasik. Itulah yang disebutkan di dalam ayat ini. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Ya. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Ya. Tidak sama. Ya, tidak sama. Kullama aradu ay yakhruju minha. Ya. Jadi orang fasik itu diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Nah, jadi orang fasik itu tempatnya dalam neraka. Tempatnya dalam neraka. Nah, ini tentang fasik.
la yastawun, tidak sama. Sekarang kita lihat ayat yang kedua atau ayat yang ke-19. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh, maka ya, nuzul mereka adalah surga, disebabkan karena apa yang mereka kerjakan. Baik. Perhatikan, ammal ladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman. Tadi sudah disebutkan makna iman. Apa tadi makna iman? Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan anggota tubuh. Bertambah dengan apa? Ketaatan, berkurang dengan maksiat. Itu dihafal itu. Ya, al-iman an-nutqu bil lisan wa i'tiqadu bil janan wal amalu atau wa amalun bil jawarih wal arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, amalan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Berkurang dengan maksiat. Keimanan di sini mencakup 6 rukun iman. Keimanan kepada Allah, ya, dan kalau keimanan kepada Allah diurai itu banyak cakupannya. Ya, banyak cakupannya. Mengimani wujudnya, mengimani rububiyahnya, mengimani uluhiyahnya, mengimani nama-nama dan sifatnya. Ya. Nah, tapi mungkin kita tidak kaji itu karena akan meluas. Ya. Jadi keimanan kepada Allah itu mengimani atau keimanan di sini adalah keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada apa? Kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan keimanan terhadap apa? Takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian wa amilus shalihat. Wa amilus shalihat, dan melakukan amalan saleh. Ya, adapun orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh. Amalan itu dikatakan sebagai amalan saleh kalau memenuhi 3 syarat. Kalau memenuhi 3 syarat. Pertama, yang melakukannya adalah orang yang beriman. Yang melakukannya adalah orang yang beriman. Orang kafir tidak ada amalannya yang saleh. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada yang mencegah untuk diterima amalan-amalan mereka, nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka apa? Kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Berarti orang kafir tidak diterima amalannya. Ya, kenapa? Karena amalannya tidak saleh. Jadi syarat yang pertama dari amalan itu dikatakan sebagai amalan saleh itu kalau yang melakukannya adalah orang yang beriman. Ya, orang yang beriman. Coba orang kafir ada yang bersedekah? Ada. Iya. Ada yang bersedekah. Ya, menyambung tali silaturahim. Dan selainnya dari amalan-amalan yang dianjurkan. Tapi amalan mereka tidak diterima. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sehingga amalan itu dikatakan sebagai amalan yang saleh, adalah amalan yang ikhlas. Ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan syarat yang ketiga,
Sehingga amalan itu dikatakan sebagai amalan yang salih apabila mencontoh atau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang disebut dengan amalan saleh. Ada berapa syaratnya? 3. Yang pertama, yang melakukannya adalah orang yang beriman. Yang kedua, amalannya ikhlas. Yang ketiga, mencontoh atau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu 3 syarat amalan itu dikatakan sebagai amalan saleh. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Ya. Wa ammal ladina fasaku, atau sebentar, masih ada ya sedikit. Ammal ladina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa. Yang dimaksud dengan ma'wa itu adalah tempat tinggal yang tinggi. Ya, berarti surga yang tinggi. Itu tempat tinggal mereka. Ya. Maka orang yang melakukan amalan saleh disertai dengan keimanan, maka mereka akan mendapatkan apa? Mendapatkan tempat tinggal yang tinggi. Tempat tinggal yang tinggi. Nuzula. Apa itu nuzul? Nuzulan itu adalah hidangan yang disiapkan bagi mereka yang memasukinya. Jadi nuzul itu sebenarnya adalah hidangan. Ya. Orang yang singgah bertamu. Ya. Dikasih hidangan. Itu namanya nuzul. Ya. Dan biasanya kalau tamu itu yang dikasih yang enak atau yang rusak? Ya, pasti yang enak. Nah, nasi basi atau nasi baik? Nah, yang dikasih adalah nasi yang baik. Ya, kalau ada daging. Ya, kalau perlu potongkan ayam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau kedatangan tamu, beliau apa? Memotongkan sapi tamunya. Ya. Itu siapa itu yang baju putih? Nah. Ya. Jadi nuzulan itu adalah hidangan. Ya. Yang diberikan kepada mereka orang-orang yang memasuki surga tersebut. Bima kanu ya'malun. Disebabkan apa yang mereka kerjakan dahulu waktu di dunia. Ini menunjukkan bahwasanya amalan itu adalah sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rahmat Allah seorang dimasukkan ke dalam surga. Ya. Sehingga seorang dimasukkan ke dalam surga. Karena Nabi SAW bersabda, la yadkhulal jannata ahadun bi'amali. Tidak ada yang masuk surga karena amalannya. Ya, apa maksudnya? Amalan kita itu tidak sebanding dengan surga. Tidak ada nilainya amalan kita dibandingkan dengan kenikmatan surga. Ya, maka jangan bangga dengan amalan. Jangan bangga dengan amalan. Nah, kalau kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, demikian juga engkau ya Rasulullah. Qala wala ana. Kata Nabi SAW, iya saya juga. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Kecuali karena Allah telah meliputi saya rahmat dan karunia-Nya. Nah, berarti seorang masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang itu dimasukkan ke dalam neraka itu karena keadilan
Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dizalimi. Ya. Tidak ada yang dizalimi. Nah, tapi ya, tidak boleh seorang mengatakan, kalau begitu saya tidak perlu beramal. Saya cukup mengharapkan rahmat Allah saja. Tidak. Kenapa? Karena amalan itu merupakan sebab sehingga dia dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini, wa ammal ladina amanu wa amilus solihat wa hum falahul jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Disebabkan amalan mereka, puasa mereka, salat mereka, sedekah mereka, dan selainnya. Itu semua adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, itu adalah hal yang akan mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara sebab yang mendatangkan ya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersegera di dalam melakukan amalan. Ya. Bersegera di dalam melakukan amalan. Itu di antara sebab sehingga seorang itu mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat di surah Toha ya. Nah, coba lihat di surah Toha ayat yang ke-83, 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Apa yang menyebabkan engkau ya bersegera dari kaummu wahai Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Jadi Nabi Musa alaihissalam berkata, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Saya bersegera kepada engkau wahai Allah litarda, agar engkau ridha kepadaku. Jadi kesegeraan di dalam melakukan amalan saleh, kesegeraan di dalam melakukan amalan saleh, kesegeraan di dalam melakukan ketaatan, itu adalah sebab yang mendatangkan rahmat Allah, yang mendatangkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan suka menunda-nunda. Ya, jangan suka menunda-nunda amalan-amalan saleh. Baik. Itu ayat keberapa tadi? 19 ya. Sekarang kita lihat ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal ladzina fasaku fama'wahun nar." Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah neraka. Ya, tempat mereka adalah neraka. Tadi sudah disebutkan apa itu fasik. Fasik ada berapa tadi? Ada dua. Ada fasik yang mengeluarkan dari keislaman, dari agama. Ya, dan ada fasik yang tidak mengeluarkan dari agama. Ya. Itulah yang disebut dengan apa? Atau itulah yang dialami oleh orang yang beriman tapi melakukan apa? Dosa-dosa besar, ya. Melakukan dosa besar. Ya, sudah itu ya, terkait dengan fasik. Fama'wahumun nar. Ya. Tempat mereka adalah neraka. Ya. Tempat kembali mereka adalah neraka. Nah, dari sini dapat dipahami bahwasanya ya,
tempat kembali itu hanya dua. Tempat kembali itu hanya dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan ke surga dan satu golongan ke neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Tidak ada tempat yang ketiga. Nah, jangan berpemahaman dengan pemahaman yang keliru. Ya. Dengan mengatakan saya tidak perlu masuk surga. Ya. Saya cukup di luar surga saja. Kenapa? Orang-orang yang ada di surga semuanya baik. Pasti dia akan panggil saya masuk. Ya. Itu keliru. Dia kiaskan dengan apa? Dengan kondisi di dunia. Katanya kalau kita singgah berteduh, ya, kemudian cuma di luar, ada penghuni rumahnya dia bilang masuk. Ya, kenapa? Orangnya baik. Ya, tidak ada yang seperti itu nanti di akhirat. Ya, tidak ada yang seperti itu nanti di akhirat. Ya, justru tempat di akhirat nanti hanya dua. Ya, tempat di akhirat nanti hanya dua. Ya. Dan untuk sampai ke surga kita harus melewati apa? Sirat yang terbentang di atas neraka Jahannam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Ya, melewati sirat, melewati neraka Jahannam. Itu adalah apa? Ya, ketetapan yang pasti dari Tuhanmu. Ketetapan yang pasti dari Tuhanmu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman tadi. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim itu berlutut di dalam neraka Jahannam. Ya. Cuma dua tempat saja. Tidak ada tempat yang ketiga. Taib. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali penghuni neraka itu ingin keluar darinya, ya, karena mereka ya menderita, mereka kesakitan, mereka berteriak-teriak di dalam neraka tersebut, ya, mereka berteriak di dalam neraka tersebut sehingga mau keluar, ya, maka wa'idu fiha, mereka dikembalikan ke dalamnya, mereka dikembalikan ke dalamnya, ya. Siapa yang mengembalikannya? Ya, penjaga neraka. Itulah malaikat-malaikat penjaga neraka. Dan malaikat penjaga neraka itu tidak ada sedikit pun rasa kasihannya. Rasa kasihan itu sudah dicabut dari ya hati mereka. Tidak ada lagi rasa kasihan. Ya. Tidak ada rasa kasihan. Wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum biha atau kuntum bihi tukadzibun. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka yang kalian dulu dustakan waktu di dunia. Ya, yang kalian dustakan waktu di dunia. Taib. Ini beberapa makna secara global dari ayat ini. Surah As-Sajdah ayat yang ke-18 sampai 20. Sekarang kita lihat ya beberapa faedah dari ayat. Beberapa faedah dari ayat. Yang pertama, bahwasanya tidak ada kesamaan antara orang yang beriman dengan orang yang fasik. Tidak ada kesamaan antara atau tidak sama antara orang yang beriman dengan orang yang fasik.
Nah, antara orang yang beriman dengan orang yang fasik. Sama misalnya antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Ya. Itu tidak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah sama antara orang yang beriman dengan orang yang tidak apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya. Beda. Dan itu disebut dengan istifham ingkari. Pertanyaan tapi sebenarnya pengingkaran. Ya. Apa fungsinya pertanyaan yang mengandung pengingkaran atau istifham ingkari? Fungsinya diantaranya adalah celaan. Ya. Itu mengandung apa? Celaan. Celaan terhadap orang fasik, celaan terhadap orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Celaan terhadap orang fasik dan celaan terhadap orang yang berilmu. Nah, kemudian faedah yang kedua, ya, anjuran untuk senantiasa memperbaiki keimanan, menata keimanan dan melakukan amalan-amalan saleh. Ya, memperbanyak amalan saleh. Ya. Anjuran untuk menata keimanan dan melakukan amalan-amalan saleh. Bagaimana cara seorang itu menata keimanannya, memperbaiki keimanannya? Ya. Di antaranya adalah melakukan amalan saleh. Hadir di majelis ilmu, membaca Al-Qur'an, berpuasa di bulan Ramadan dan selainnya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Jaddidu imanakum." Perbaharui keimanan kalian. Ya. Karena keimanan itu diibaratkan seperti apa? Pakaian. Ya, akan usang. Nah, sehingga seorang ya butuh untuk memperbaikinya. Butuh untuk memperbaharuinya. Nah, butuh untuk memperbaharuinya. Kemudian faedah yang ketiga dari ayat ini adalah al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Itu sudah kaidah berjalan di kalangan para ulama. Al-jaza'u min jinsil amal. Iya. Bahwasanya kalau seorang melakukan amalan-amalan yang baik, amalan saleh, maka dibalas dengan kebaikan, yaitu surga. Tapi kalau seorang melakukan amalan-amalan buruk, maka akan dibalas dengan keburukan, yaitu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, ya, seorang dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan seorang yang dimasukkan ke dalam neraka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian faedah yang berikutnya. Di dalam ayat ini terdapat ya adanya surga dan neraka. Penetapan adanya surga dan neraka. Nah, karena itu tidak boleh mengingkari ya hal tersebut. Tidak boleh mengingkari hal tersebut. Nah, dan dua makhluk ini merupakan makhluk yang kekal. Ya, ada 8 makhluk Allah yang kekal. Ya, ada 8 makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal. 2 diantaranya ini, surga dan neraka. Ya, termasuk apa? Ya, kursi, arsy, lauh mahfuz, pena, tulang ekor, ya, manusia, ajab. Ya. Nah, demikian juga surga dan neraka. Itu semua makhluk yang kekal. Nah, makhluk yang kekal. Kemudian faedah yang lain dari ayat ini bahwasanya
Di dalam ayat ini terdapat targhib dan tarhib. Targhib dan tarhib. Apa itu targhib? Targhib itu artinya motivasi. Dan tarhib artinya menakut-nakuti. Ya. Targhib artinya apa? Motivasi, sementara tarhib itu artinya apa? Menakut-nakuti. Ya. Dan itu adalah hal yang ada di dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya Nabi SAW. Karena itu kalau seorang berdakwah ya, kalau seorang berdakwah itu harus ada dua hal ini. Targhib, anjuran, motivasi untuk melakukan amalan saleh. Sekaligus apa? Tarhib, menakut-nakuti. Makanya kan Nabi SAW dan para nabi itu diantara sifatnya apa? Basyiran apa? Basyiran wa nadhira. Ya, pemberi kabar gembira bagi orang yang melakukan amalan saleh, sekaligus nadhir. Apa itu nadhir? Iya, pemberi peringatan, ya, pemberi peringatan bagi orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira cukup. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Itu tadi ayatnya. Jadi saya tidak perhatikan ayat itu. Tapi cuma saya lihat ini. Berarti sampai kapan? Masih ada pembahasan setelahnya nih ayatnya? Hah? Dan enggak, maksudnya ini ayat-ayat setelahnya masih dibahas juga. Di Jumat ya. Nggak ada? Ya, kalau tidak ada saya kembalikan kepada Ustadz moderator. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kami ucapkan kepada pemateri guru kami Al-Ustadz Ansori Hafizullah Ta'ala, jazakumullahu khairan katsiran atas ilmu dan materi yang telah beliau sampaikan. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita berdoa semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang beriman, yang taat dan dijauhkan dari sifat kefasikan. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita dan menjadi sebab perubahan diri kita menjadi lebih baik. Jadi demikian rangkaian kegiatan Madrasah Ramadan pada hari ke-7 pada kesempatan ini. Semoga Allah memberkahi ilmu dan waktu kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851